Nah mas, biasanya kalau caranya cegah biar mobil nggak turun mesin itu apa sih mas? Ya balik lagi tuh soal perawatan ya, kayak kalau mobil ini kan dia satu emang dia udah tua umur, Hmm. terus mungkin komponennya udah mulai aus banyak yang. Cuy, hari ini kita sekarang mau bahas turun mesin. Dimana kita sekarang di Pitcar Service lagi ada mobil R3 yang turun setengah mesin dan mobil Grandis yang turun mesin. Jadi kita pengen sharing-sharing aja. Sebenarnya turun mesin itu apa sih buat teman-teman yang belum tahu atau yang awam soal mobil? Turun mesin ini sendiri adalah proses pembongkaran mesin, di mana mesin ini merupakan salah satu komponen utama ya pada mobil. Jadi kalau mesinnya rusak ya mobil jelas nggak bisa jalan, apalagi eh, jalan dengan nyaman lah ya. Nah, turun mesin sendiri merupakan proses pemeriksaan, perbaikan dan pergantian komponen pada mesin jika diperlukan. Mesin sendiri, turun mesin sendiri biasanya disebut juga sebagai overhaul. Nah, kenapa dinamain turun mesin? Karena biasanya mesin itu akan dibongkar, terus diturunin nih ke bawah atau lantai dasar, datar yang lebih rendah daripada posisi mobil, sehingga dinamakan turun mesin. Proses dibongkar terus diturunin ke lantai, kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang kita pengen lihat nih prosesnya tentang turun mesin Grandis, mobil Grandis. Walaupun sambil sibuk, kita sedikit sambil nanya-nanya sama Mas Faris, karena kita biar real gitu ya. Kita turun mesin tuh ngerjain beneran cuy. Mas Faris, selamat siang, happy hari ini. Ya alhamdulillah. Oke, Mas Faris, aku pengen nanya nih, ini mobil Grandis nih kira-kira turun mesin kenapa mas? Ini kasusnya ngebul, Ngebul. ngebul putih, terus tenaga nggak ada, hilang kompresi. Oke. Tapi biasanya kalau mobil-mobil lain tuh penyebab turun mesin apa aja mas? Banyak sih, kebanyakan sih itu gara-gara kurang perawatan. Kurang perawatan ya. Jadi memang kita sendiri dari Peter Service merupakan bengkel yang fokusnya pada perawatan, karena kita percaya bahwa merawat mobil itu lebih baik daripada memperbaiki. Karena secara cost juga ya, secara biaya ternyata merawat itu lebih murah cuy daripada memperbaiki. Betul ya mas ya? Betul. Oke mantap. Jadi kalau tujuan turun mesin sendiri itu untuk apa mas? Mas? Buat mengembalikan performa mobil seperti semula. Ya, membaikkan performa mobil seperti semula. Sebenarnya aku punya pengalaman juga soal turun mesin, tapi motor ya. Jadi di mana motorku tuh udah lama nggak ganti oli, sampai olinya tuh apa namanya ngerak ya. Iya. Ngerak tuh habis, ternyata harus turun mesin, dan sekali turun mesin itu pasti itu hampir 1 juta, kan lumayan nih ya untuk sebuah motor turun mesin bengkel 1 juta itu lumayan banget loh. Jadi kalau untuk mobil sendiri biasanya turun mesin berapa lama mas prosesnya? Proses tergantung mobil sih. Rata. Tergantung overhaul setengah atau total gitu kan. Kalau total lu mungkin sebulan nih normalnya ya bisa. Nggak nyampe sih. Oh nggak nyampe ya? Itu tergantung, kalau partnya lebih cepat juga kan. Estimasi sih 2 hari buat nurunin, bongkar, terus pengecekan segala macam part-part yang perlu diganti. Terus biasanya yang lama tuh dibubut sama cleaningnya, itu cleaning, bersihin semua kerak-keraknya yang harus sebelum dipasang. Kita bersihin semua nih biar bersih semua. Siap. Oke. Biasanya lama dibubut sama di spare part sih kalau mobil yang susah spare partnya. Oke, berarti prosesnya kurang lebih kita bongkar mesin 2 mingguan lah kalau ini. kalau lancar ya. Ya, Berarti prosesnya kurang lebih bongkar mesin, diturunin, turunin tuh sehari 2 hari bisa kelar. terus dibersihin ya, Dibersihin, bawa bubut. bersihin bubut, terus Ya, diganti part. lipat kalau baratang paling assembling 2-3 harian sampai naik, insya Allah kelar. Terus baru dinaikin lagi. Iya. Oke. Nah mas, biasanya kalau caranya cegah biar mobil nggak turun mesin itu apa sih mas? Ya balik lagi tuh soal perawatan ya, kayak kalau mobil ini kan dia satu emang dia udah tua umur, terus mungkin komponennya udah mulai aus, banyak yang udah mulai baret lah pistonnya itu. Tambah kalau kurang perawatan biasanya kayak oli bergerak, lama-lama dia kan mampet.
Siap, siap. Jadinya olinya nggak naik, itu biasanya nyebabin kayak mesin ngejim atau setak. Nah, harus dilakukan turun mesin overhaul total. Beda kalau kayak turun separuh, itu kayak R3 ini, R3 dia kasusnya itu kehabisan air radiator. Jadi turun separuh. Dicek piston sini masih aman semua. Berarti cuma kita slip head doang sih. Berarti bedanya itu apa Mas yang diturunin? Kalau full sama setengah? Kalau full kan total nih. Mesinnya semua piston semua turun ya? Iya, kalau turun setengah itu kan kayak R3 ini dia kan kasusnya cuma overheat. Jadi berarti di bagian headnya itu dia melenting. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, yang cukup parah di bagian head, kayak piston ini dia masih aman lah, masih bisa dipakai. Kebetulan orangnya juga katanya lagi nggak ada budget buat turun total. Pas kita lakukan aman ya, tadi separuh aman, kita lakukan separuh. Nah, oke, siap. Nah, untuk biaya sendiri biasanya turun mesin tuh antara mungkin tergantung mobil ya Mas ya, tapi startnya Startnya sekitar 10 ke atas lah. 10 ke atas, mentoknya mungkin bisa sampai 50-60 ya, tergantung mobilnya ya. Nggak nyampe sih kalau. Nggak nyampe ya? Mungkin 30, kalau nggak salah mobil ini bisa sampai 30 ya kalau yang di. Ya bagi lagi kalau masalah harga spare part. Tergantung spare part yang rusak berarti ya. Oke, siap. Nah, ini kita mau lihat nih guys. Ini kebetulan mesinnya udah dipasang ya. Ini mesin, jadi ini yang diganti, kemarin dibersihin dan semuanya. Oke teman-teman, kurang lebih konten kali ini segitu aja. Jadi pada intinya turun mesin itu adalah menurunkan seluruh mesin. Kalau turun setengah mesin itu hanya silinder headnya aja. Jadi mesin itu ada kayak silinder sama silinder head. Jadi yang diturunin cuman silinder headnya aja. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau request tentang konten apa selanjutnya, jangan lupa apa lur? Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Fitcar dan juga Instagram Fitcar Service. Semoga bisa bantu teman-teman semuanya. See you.